Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kita tentang sikap seorang muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha karimun yuhibbul karam wa ma'aliyal umur wa yubghidu sifsafaha." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, mencintai kemuliaan dan mencintai perkara-perkara yang agung, yang tinggi, yang besar, dan membenci perkara-perkara yang rendahan, yang remeh. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi, akhlak yang tinggi, obsesi yang besar dalam perkara-perkara dunia dan agama kita. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda di sabdanya yang lain, "Idza sa'altumul jannah fas'alu firdausal a'la." Jika kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Bukan sembarang surga, bukan sembarang meminta. Mungkin sebagian kita ada yang meminta, "Ya Allah, masukkan aku dalam surga." Tidak. Nabi kita mengatakan, kalau minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Begitulah sikap seorang mukmin. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Seharusnya kita memiliki cita-cita yang tinggi dalam kehidupan kita, terutama dalam perkara akhirat kita. Cita-cita kita harus kita pupuk agar kita memiliki capaian yang tinggi untuk kebaikan akhirat kita dan dunia kita. Sebuah kisah yang menarik sampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah perjalanannya. Nabi SAW singgah di sebuah perkampungan di tengah padang pasir. Maka beliau pun dijamu, dilayani oleh seorang Arab Badui dengan sedemikian baik pelayanan yang diberikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Jika engkau datang ke kota Madinah, maka temui aku." Maka tidak lama berselang, orang Arab Badui tersebut datang ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi, dijamu oleh Nabi. Setelah itu, orang itu ingin pulang dan Nabi SAW memberikan tawaran kepada orang tersebut. Nabi berkata kepadanya, "Mintalah kepadaku, apa yang kau butuhkan?" Maka orang tersebut mengatakan, "Aku butuh tunggangan." Maka Nabi SAW pun memberikan dia tunggangan. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Apa yang lagi yang kau butuhkan? Mintalah kepadaku." Maka orang tersebut mengatakan, "Aku butuh anjing yang dapat memelihara hewan-hewan peliharaanku." Maka Nabi pun SAW memberikan anjing yang memelihara hewan-hewan peliharaannya. Kemudian Nabi SAW untuk kali ketiga menawari dia, "Mintalah kepadaku." Maka orang tersebut berpikir, kemudian dia meminta, "Aku butuh seorang budak wanita yang dapat membantu pekerjaan keluargaku di rumah." Maka Nabi SAW pun memberikan dia seorang budak wanita yang berfungsi untuk membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Setelah itu Nabi SAW memberikan pengajaran kepada orang Arab Badui dan juga kepada para sahabat yang lain. Nabi SAW bersabda, "Tidakkah engkau memiliki motivasi, memiliki cita-cita sebagaimana permintaan yang pernah disampaikan oleh wanita tua dari Bani Israel?" Maka para sahabat pun bertanya, "Bagaimana kisah wanita tua dari Bani Israel tersebut ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW pun memberikan kisahnya, bahwasanya dahulu Musa alaihissalam ingin melakukan sebuah perjalanan. Maka disampaikan ini dan itu sampai dikatakan dia harus bertemu atau melihat kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Musa pun bertanya, "Siapa yang mengetahui di mana letak kuburan Nabi Yusuf?" Maka orang-orang mengatakan tidak ada yang mengetahui kuburan Nabi Yusuf kecuali wanita tua dari Bani Israel. Maka wanita tua itu pun didatangkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan, "Tolong tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf." Maka wanita itu memberikan syarat, "Wahai Nabi Musa, aku tidak akan pernah memberikan informasi di mana letak kuburan Nabi Yusuf sampai engkau memenuhi satu permintaanku." Maka Nabi Musa pun bertanya, "Memang apa yang kau minta, wahai wanita tua?"
Maka wanita itu mengatakan, aku meminta kepadamu agar aku dapat menemanimu nanti di surga. Maka Nabi Musa pun terkaget-kaget, terheran-heran dengan permintaan yang diminta oleh wanita tua. Pekerjaan ringan, hal yang sepele, hanya menunjuki di mana kuburan Nabi Yusuf, namun wanita itu minta ganjaran berupa surga. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Musa untuk mengabarkan kepada wanita tersebut bahwasanya dia telah dikabulkan oleh Allah permintaannya menemani Nabi Musa nanti di surga. Ini yang ingin diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang Arab tersebut dan kepada kaum muslimin semuanya. Jika kita ada permohonan, ada permintaan, ada obsesi, ada cita-cita, hendaklah kita memiliki cita-cita yang tinggi, bukan hanya cita-cita yang rendah. Cita-cita yang tinggi adalah cita-cita akhirat, dan akhirat adalah surga. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, apabila kita meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Ini yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada orang Arab tersebut untuk meminta surga. Namun sayangnya orang Arab tersebut tidak memintanya. Maka sepantasnya kita harus melihat suatu perkara kepada hal yang besar, motivasi yang besar, obsesi yang besar, agar kita mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Saya tutup dengan satu kisah menarik dari Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, "Inna li nafsan tawaqah." Sesungguhnya aku memiliki jiwa dengan obsesi yang besar, motivasi yang tinggi, cita-cita yang besar, cita-cita yang agung. Aku bercita-cita dahulu untuk menjadi seorang gubernur, dan aku pun mendapatkan cita-cita tersebut. Setelah itu aku bercita-cita untuk menikahi wanita anak dari khalifah, dan aku pun mendapatkannya. Dan aku bercita-cita untuk menjadi seorang khalifah, dan aku pun mendapatkannya. Dan terakhir kata Umar bin Abdul Aziz, dan aku ingin mendapatkan yang lebih baik daripada khalifah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap Allah kabulkan aku dimasukkan ke dalam surganya. Demikian hadirin ikhwatal iman, cita-cita kita adalah cita-cita akhirat, dan tidak boleh kita memiliki cita-cita yang rendah. Dalam semua kehidupan kita, cita-cita kita harus tinggi, menjulang tinggi di atas langit. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.